Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf bila dalam kesempatan ini mungkin ya materinya sederhana aja. Ya, bukan sederhana, biasanya juga memang sederhana kalau saya gitu. Maksudnya seadanya gitu. Karena yang saya tahu kemarin saya pikir bulan besok Pak Haji ya. Ternyata sekarang gitu. Tapi ya karena ketua DKM yang nyuruh, insya Allah insya Allah semampunya. Baik jamaah sekalian, sebelum kita mulai kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan mobil khusus untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita niatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Allah mudahkan semua urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, dan Allah kabulkan apa yang menjadi hajat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati was-sirri fi sayri asma'i was-sifat wa ala alihi was-sahbihi was-sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya untuk kita semua. Dan di antara karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah angkat beliau menjadi nabi dan rasul. Berdasarkan hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Namun ada pendapat yang lain bahwa beliau itu dilahirkan pada tanggal 9. Bulannya tetap Rabiul Awal, akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Udah hatam ini Pak ya, udah hafal semuanya. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Pinter Pak. Nah jamaah yang berbahagia, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sebuah anugerah yang sangat besar bagi umat manusia. Beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal, kemudian diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Ya.
diangkat menjadi 40 tahun, dan ini dipuji secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah memujinya langsung. Ayat ini menjelaskan tentang karakter, sosok atau kepribadian seorang nabi terakhir, seorang nabi akhir zaman. Ayatnya yang insya Allah jamaah Masjid Nusada insya Allah khususnya udah hafal semuanya, Pak. Punya ayatnya bagian mana? Masya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasih sayang lagi penyayang kepada orang-orang mukmin. Nah, jamaah yang berbahagia, di dalam menjelaskan ayat ini, Sayyid Qutb di dalam tafsir fi dalalil Quran mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah tidak mengatakan Rasul itu datang dari kalian, enggak. Ya. Akan tetapi Allah menggunakan bahasa Rasul datang dari kaummu sendiri. Nah, ungkapan ini lebih sensitif, Pak, dan lebih mendalam, dan juga menguatkan antar hubungan di antara mereka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagian daripada mereka. Bagian daripada mereka. Nah, jamaah yang berbahagia, di dalam ayat ini tadi jelaskan bahwa terasa berat olehmu. Maksud terasa berat olehmu ini adalah oleh siapa? Oleh umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan, Pak, bagaimana beratnya penderitaan, ujian, cobaan yang dialami oleh umatnya. Akan tetapi apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih berat. Pak, setiap saat yang diperjuangkan itu adalah umatnya. Setiap detik yang diperjuangkan, yang dibela itu adalah umatnya. Bahkan menjelang beliau wafat, yang dipikirkan itu adalah umatnya. Ketika beliau hendak wafat, beliau berkata, ummati, ummati, ummati. Masih sempat memikirkan umatnya, Pak. Nah, jamaah yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan umatnya ini mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan-kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Maka dari itu segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sampaikan untuk hambanya melalui nabinya telah disampaikan oleh Nabi dengan baik, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Segala sesuatu yang menjelaskan tentang mendekatkan diri kita untuk masuk ke dalam surga, segala sesuatu yang menjauhkan kita, menghindarkan kita dari api neraka telah beliau paparkan dengan sebaik-baiknya kepada kita. Bahkan ada satu doa terbaik, satu doa terbaik untuk umatnya yang akan diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu, Pak? Doa beliau nanti untuk umatnya di yaumil hisab. Beliau menginginkan agar nanti umatnya mendapatkan syafaat. Jamaah yang berbahagia, inilah bentuk-bentuk kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai umatnya kepada beliau? Kewajiban kita sebagai umatnya adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan beliau teladan
sepanjang masa. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, cukup bagi kita ayat ini kita jadikan pedoman bagi kita bahwa manusia terbaik, manusia yang paling sempurna yang ada di alam semesta ini adalah Rasulullah. Orang manusia yang patut kita tiru, patut kita contoh, patut kita ikuti, baik itu kata-katanya, baik itu perbuatannya, ataupun ibadah dan akhlaknya. Bahkan dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah keimanan seseorang itu sempurna, tidaklah keimanan seseorang itu atau kecintaan seseorang itu kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mencintai nabinya, sebelum dia mengikuti nabinya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi, ikutilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mengasihimu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurun, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, jamaah yang berbahagia, ayat ini cukup menjadikan pelajaran bagi kita bagaimana kita bisa mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam meneladani di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti kita ini harus mengikuti sunnahnya, Pak. Harus mentaati apa yang beliau bawa. Kan tadi dikatakan fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku ini seperti apa, Pak? Tentu kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya. Dalam hadis Nabi bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan Nabi. Aku tinggalkan untukmu dua perkara selama kamu tidak akan tersesat. Ya, aku tinggalkan untukmu dua perkara dan kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang teguh terhadap keduanya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi barang siapa yang mengikuti Rasulullah, barang siapa yang mengikuti petunjuk Rasulullah, maka dia tidak akan tersesat. Jadi mengikuti Rasulullah itu bukan hanya dari sisi ibadah yang wajibnya saja, Pak. Ya. Seperti tadi dalam ayat yang tadi katakan bahwa Rasulullah adalah teladan bagi kita. Maka di luar yang wajib pun kita pun harus mengikuti. Ya. Contoh-contoh kecil aja, Pak. Ya. Nabi mengajarkan kepada kita dari sisi akhlak, makan dan minum itu harus duduk. Nggak boleh tangan kiri. Ini yang kecil-kecil aja, Pak. Ya. Jangan sampai kita minum, ya, udah berdiri, jalan, tangan kiri. Itu hal yang kecil. Kan tadi dikatakan jika ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutilah Nabi.
Ya, ikutilah Nabi, jangan yang besar-besar dulu, yang kecil-kecil dulu, Pak. Ya. Nah, kalau kita mengikuti petunjuk Nabi, kalau kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ya, mengikuti petunjuk Nabi, ya, Nabi mengajarkan kita untuk ibadah, sholat, zakat, semuanya kita laksanakan, maka insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Nah, kalau ada orang yang tidak taat kepada Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi, bahkan menentangnya, masuk surga nggak, Pak? Masuk surga enggak? Enggak. Hah? Enggak mau katanya. Iya, betul. Karena dia enggak mau. Kalau dia mau masuk surga, pasti taat kepada Nabi. Ya. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Qala man aba ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapakah yang tidak mau masuk ke dalam surga ini ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, orang-orang yang taat, orang-orang yang mengikutiku, orang-orang yang mengikuti sunnahku, maka dialah yang mau masuk surga, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, siapa yang enggan? Yaitu orang-orang yang tidak menjalankan apa yang telah aku perintahkan. Ya. Tadi kan katakan telah aku turunkan, salah satunya adalah hadis-hadis Nabi. Nabi mengajarkan untuk sholat tetapi tidak sholat. Nabi mengajarkan untuk berbagi dengan anak yatim padahal hartanya banyak, dia tidak mau berbagi dengan anak yatim. Nabi mengajarkan kita untuk saling mengasihi dengan sesama, tetapi tidak mau mengasihi, dilanggar semuanya. Maka orang seperti ini adalah boleh dikatakan orang yang tidak mau masuk surga. Oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, kita mengikuti Nabi dari yang kecil-kecil dulu, Pak. Ya, dari makan, minum, ya, kemudian mengasihi anak yatim, berbagi dengan sesama, berkata baik, ya. Itu berkata baik juga mengikuti sunnah Nabi, Pak. Kata Nabi, al-kalimatu thayyibatun shadaqah. Setiap perkataan yang baik itu shadaqah. Wa inna minal ma'rufi an talqiya akhaka biwajhin talqin. Dan apabila kita memperlihatkan wajah kita yang menyenangkan kepada saudara kita, itu bagian daripada mengamalkan sunnah Nabi. Dapat pahala nggak, Pak? Dapat pahala. Itu sunnah. Ya. Senyum ketemu dengan teman, tetapi senyumnya senyum, ya, wajahnya ada orang, kita senyum, jangan sampai nggak ada orang kita senyum-senyum sendiri. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, ini adalah bulan Rabiul Awal, ya, bulan di mana diturunkan, di mana dilahirkannya manusia yang paling agung, manusia yang paling sempurna yang ada di alam semesta ini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada hati kita kecintaan kepada beliau, Kemudian jangan lupa kita sebut namanya setiap hari, Pak. Kita sebut namanya setiap hari dengan membaca sholawat. Ya. Kalau kita sering membaca sholawat, niat ikhlas tanpa ada transaksional, murni karena kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau zikir nih, Pak, kalau wirid, jadikanlah sholawat itu menjadi wirid, ya. Misalnya setiap habis sholat kita baca berapa? 1000, Pak Haji. Kebanyakan enggak? Sholawatnya jangan kayak Pak Haji. Pak Haji mah sholawatnya panjang-panjang, ya. Kita yang pendek aja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ingat, bacanya itu atas dasar kecintaan tanpa ada transaksional, ya. Jadikan itu wirid setiap habis sholat, ya. Berarti sehari berapa? 500, ya? Banyak gak? Dikit itu, ya. Tapi istiqomah, ya. Itu bisa dikatakan menjadi wirid manakala itu benar-benar tetap dijaga. Misalnya gini, setiap habis asar, maghrib, semuanya 100 itu dijaga, Pak. Terus istiqomah, maka itu bisa dikatakan wirid.
Tetapi kalau misalnya kadang baca, kadang enggak, kadang baca, itu bukan wirid. Namanya zikir biasa. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, perlu diketahui ya, ketika kita mengamalkan amalan sesuatu, misalnya istiqomah, kita baca sholawat nih, kita jadikan wirid, maka akan Allah datangkan yang namanya warid. Warid itu adalah keutamaan dari Allah. Kalau kita baca sholawat, ya, tetapi niatnya jangan ini, ya, niatnya jangan, biar ketemu Nabi, berarti masih transaksional, Pak. Tetap udah kita baca sholawat atas cinta kepada Nabi, kita jadikan wirid, maka insya Allah akan Allah datangkan keutamaannya. Apa aja itu? Apa kemudahan, ya? Apa nanti tidur nih bisa bertemu dengan Nabi? Enggak mustahil. Yang penting dijadikan wirid. Jangan putus. Kalau misalnya putus, itu Allah enggak kasih wirid itu, keutamaan itu. Ya. Atau misalnya kita mau wirid yang lain, misalnya setiap akhir bulan ngasih anak yatim ke Masjid Nurul Saadah, ya, nggak usah banyak-banyak lah, misalnya 1 juta gitu kan. Nah, itu bagi Pak Haji nggak banyak, tapi bagi saya banyak banget 1 juta. 1 juta, tapi istiqomah. Wirid itu bukan hanya sekedar bacaan subhanallah, Allah Akbar, kemudian baca, enggak. Amalan yang baik kita istiqomahan itu menjadi wirid juga, dan Allah akan turunkan wirid. Ya, ya Pak. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, ya. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini ada manfaatnya. Berhubung ini bulan Rabiul Awal, ya, menandakan bahwa kita adalah umat yang insya Allah kita benar-benar mencintai Nabi. Kita beramal, kita baca sholawat atas dasar cinta kepada Nabi. Sebelum diakhiri, mari kita tutup taklim kita ini dengan membaca sholawat. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita sama-sama, Pak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika. Semuanya. Salawatullah alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampaikanlah salam cinta kami, salam rindu kami kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, terimalah salam dari umatmu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tanqudi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha على الدرجات وتبلغنا بها الصلاحيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك السميع القريب مجيب الدعاء يا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أهون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من الدار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعمله ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إن الحق حق رزقنا اتباعا عند الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدين وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak dari pengajiannya kita akan maulid Nabi pada tanggal 26 Oktober. Insyaallah Ustaznya Ustaz Maulana. Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.